Sanggar Penny di Krebet, Pajangan, Bantul didirikan pada tahun 1989 oleh Bapak Kemis Kidi, salah satu pelopor batik kayu di Indonesia. Produk awal Sanggar Penny adalah topeng kayu yang kemudian berkembang menjadi kerajinan batik kayu lain seperti wayang, miniatur hewan, hiasan rumah, dan souvenir. Proses pembuatan kayu batik ini yang pertama ada pemilihan kayu, yang kedua pemotongan dan pembuatan pola, ketiga pengukiran dan pengampasan, yang keempat yaitu membatik dan pewarnaan, lalu yang kelima ada perebusan dan pengeringan, dan yang terakhir yaitu tahap finishing. Proses pendistribusian kerajinan kayu batik Sanggar Penny tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun produk batik kayu Sanggar Penny ini sudah sampai diekspor ke negara-negara seperti Eropa, Timur Tengah, Taiwan, hingga Amerika Serikat. Sanggar Penny memberikan banyak manfaat seperti membuka lapangan kerja bagi warga sekitar, menumbuhkan kreativitas generasi muda, dan memperkuat pelestarian budaya. Izin wawancaku untuk observasi IPS untuk UAS. Sebelumnya Mbak Iya bisa perkenalkan, saya Sania Rahmawati. Di sini saya sebagai sisi packing sama admin. Sejak kapan sih Omah Batik Kayu ini tuh berdiskusi? Untuk kita berdiri itu dari tahun 1999, kebetulan didirikan sendiri oleh Bapak Kemis Kidi, pemilik Sanggar. Untuk alur atau proses pembuatan kerajinan ini sendiri itu bisa tolong penjelasan? Bisa. Kalau untuk proses dari awal itu kita ada pemilihan kayu. Habis itu kayu kita potong untuk lembaran itu. Habis itu kita menggambarkan motif sesuai yang diinginkan customer atau kita buat stok gitu. Habis itu kita ada pemotongan. Kalau ada ukir, kita ukir dulu sebelum diamplas. Setelah itu kita proses amplas. Kita proses ke batik. Sebelum di batik itu kita juga menggambar motif. Kalau yang udah biasa itu langsung pakai cantik gitu aja. Kalau untuk yang belum lama gitu biasanya kita gambar motif dulu. Terus habis itu kita ke proses pewarnaan pertama. Habis proses pewarnaan pertama itu kita proses batik yang kedua, istilahnya itu granit atau blue gitu. Terus habis itu kita proses warna yang kedua. Habis itu kita rebus. Dari proses perebusan itu kita lanjut ke proses penggilingan. Biasanya kita menggunakan sinar matahari. Kalau nggak ada sinar matahari atau mesinnya kurang mendukung ya, kita itu menggunakan oven bisa. Terus habis itu kita ke proses finishing terus packing. Bagaimana cara Sanggar Penny mendistribusikan produk-produk ini? Kalau untuk mendistribusikan itu biasanya kita udah ada customernya sendiri. Jadi ada langganan gitu kita buatkan kalau customer minta. Kalau enggak gitu kan kita ada Shopee, ada TikTok Shop juga. Kayak marketplace gitu. Marketplace. Jadi setiap hari itu alhamdulillahnya ada yang pesan. Jadi setiap hari kita proses gitu. Buat manfaat komponen batik kayu Sanggar Penny bagi masyarakat itu apa manfaatnya? Manfaatnya itu kita bisa membantu ekonomi masyarakat sekitar. Kalau untuk yang bekerja itu kebetulan itu dari dalam desa, dari Krebet ini sama yang tetangga desa itu. Jadi yang dekat-dekat dulu. Kalau ada yang luar juga kita terima.